Halo semuanya, bersama saya Amar Adi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Nah, manajemen itu apa sih? Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, prinsip manajemen menurut Henry Fayol pertama ialah pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian tenaga kerja agar efektivitas dan efisiensi. Lalu yang kedua, wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang dan setiap pekerjaan harus memberikan tanggung jawab sesuai wewenangnya. Yang ketiga ialah disiplin, yang merupakan kepatuhan dan ketaatan pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, kesatuan perintah atau unity of command. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Karyawan menerima petunjuk dari satu orang saja. Karyawan juga perlu mengetahui pihak yang harus tanggung jawab sesuai wewenangnya. Yang kelima, kesatuan atau unity of direction. Kegiatan dalam organisasi sebaiknya diarahkan oleh satu orang saja dengan menggunakan satu perencanaan. Satuan arah berkaitan dengan kesatuan perintah. Nah, lalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau subordination of individual interest to the common good. Dasar organisasi, kepentingan organisasi secara keseluruhan harus berada di atas kepentingan pribadi. Nah, yang ketujuh, pemberian upah atau remuneration. Gaji atau upah bagi karyawan merupakan kompensasi atas keterlibatannya dalam pekerjaan. Prinsip upah lebih untuk prestasi lebih dan upah sama untuk prestasi sama perlu diterapkan. Nah, sekarang ke prinsip manajemen yang kedua ada pemusatan atau centralization, yaitu wewenang dapat dibesarkan dapat pula didelegasikan untuk melancar kegiatan. Nah, pada organisasi kecil bisa menggunakan pemusatan wewenang centralisasi, tapi pada perusahaan skala besar bisa mendelegasikan pada pejabat tertentu atau desentralisasi. Lalu ada jenjang jabatan atau the hierarchy. Ya. Nah, jenjang jabatan ini sering digambarkan dengan garis-garis api dalam bagian organisasi. Jadi, garis wewenang akan digambarkan secara jelas. Lalu ada tata tertib atau order. Ketertiban akan terwujud apabila karyawan maupun atasan memiliki disiplin yang tinggi. Ketertiban dan disiplin sangat dibutuhkan untuk melacak kegiatan guna mencapai tujuan. Lalu ada keadilan atau equity. Keadilan akan menimbulkan loyalitas karyawan. Atasan harus hadir pada karyawannya, yaitu dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Lalu ada stabilitas pegawai atau stability of staff, yaitu kestabilan karyawan perlu dijaga agar pekerjaan dapat berjalan lancar. Pertengahan karyawan yang terlalu sering tidak baik bagi kelancaran perusahaan. Lalu ada inisiatif. Setiap karyawan diberi kebebasan untuk mengemukakan inisiatif serta menjalankannya. Dan yang terakhir, ada semangat kerja atau spirit kickoff dalam kegiatan harus tumbuhkan rasa semangat persatuan sehingga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Lalu ada unsur-unsur manajemen. Yang pertama ada tenaga kerja. Nah, dalam kegiatan manajemen, unsur manusia paling menentukan karena manusia menjadi penggerak dan penentu mencapai satu tujuan. Lalu ada uang atau money. Dalam kegiatan manajemen yang uang digunakan untuk biaya produksi, membeli bahan baku material, menggaji karyawan, dan membiayai kegiatan lainnya.
Lalu ada mesin atau mesin. Memakai mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi, serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Lalu ada bahan material. Ketersediaan bahan sangat penting dalam proses produksi. Lalu ada metode atau methods, merupakan cara dalam melakukan kegiatan guna mencapai tujuan. Pemilihan metode yang tepat dapat menentukan keberhasilan dari perusahaan. Lalu ada pasar atau market, merupakan tempat menjual hasil produksi. Penguasaan pasar untuk distribusikan hasil produksi merupakan hal yang menentukan dalam manajemen. Nah, ini kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen ada 4 ya. Ada planning atau rencana, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian terbaik yang akan dimiliki perusahaan. Jadi perusahaan akan menentukan rencananya nih, ke depannya bagaimana, dan lain-lain. Lalu organizing. Penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada controlling atau monitoring, dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai oleh perusahaan. Lalu ada leading atau memimpin, yaitu proses memotivasi anggota organisasi agar rencana ini dapat berjalan lancar. Nah, ini tingkatan manajemen ada 3. Pertama, manajemen puncak atau top manajemen, ialah jenjang manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi. Manajemen ini bertanggung jawab secara keseluruhan organisasi, yang termasuk manajemen puncak ini ialah dewan direksi dan presiden perusahaan. Lalu ada manajemen menengah atau middle management, ya, tingkatan manajemen tengah-tengah yang membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak, misalnya kepala bagian yang membawahi beberapa proteksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. Lalu ada manajemen bawah atau lower management, dan manajemen lini pertama, yang tingkatannya paling rendah dalam suatu organisasi yang sering disebut manajemen lini pertama. Nah, manajemen ini mengawasi tenaga operasional yang bertanggung jawab pada manajemen menengah, contohnya mandor dan supervisor dan lain-lain. Nah, ada 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin otopatis. Itu memiliki ciri-ciri apa yang diucapkannya benar dan harus dilakukan. Lalu yang kedua, menganggap bawahan sebagai alat kerja semata. Ketiga, tidak mau menerima kritik atau saran. 4, tergantung pada keputusan formal. Lalu menggunakan unsur perasaan, cepat dalam mengambil keputusan, dan sigap dalam menilai proses kerja. Lalu yang kedua ada pemimpin militaristis, yaitu ciri-cirinya ialah menggerakkan bawahan dengan cara memerintah, tergantung jabatan dan angkatan dimiliki, formalitas berlebihan, menuntut disiplin tinggi dan tidak mau menerima kritik dari bawahan. Lalu yang ketiga ada pemimpin paternalistik, yaitu memiliki ciri-ciri terlalu melindungi bawahan, hampir tidak pernah memberi kesempatan pada bawahan untuk mengambil keputusan, lalu memperlakukan bawahan seperti orang yang tidak tahu apa-apa, tegas dalam mengambil keputusan, karyawan merasa aman karena dilindungi dan menimbulkan ketergantungan. Lalu yang keempat ada pemimpin karismatik, yang memiliki ciri-ciri ialah daya tarik yang begitu besar, bersedia menerima saran dan kritik, mengutamakan kerjasama, memberikan kesempatan pada bawahan untuk kreatif dan meningkatkan kesejahteraan, selalu menggambarkan diri agar lebih cakap dan bijaksana, berani mengambil keputusan risiko tinggi, dan menimbulkan ketergantungan bawahan. Lalu yang kelima ada model demokratis, yang memiliki ciri-ciri ialah memberikan kebebasan pada bawahan untuk berpendapat dan mengembangkan diri, selalu mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan, lalu selalu mengembangkan kapasitas dirinya sebagai pemimpin dan menyeimbangkan kepentingan tujuan organisasi dengan kepentingan tujuan bawahan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini ya. See ya.